Bab 1046 Semangkuk penuh sup ayam beracun. Apa yang salah dengan hari-hari ini? Fang Zhou melihat sekeliling, matanya berkaca-kaca karena marah. Hari-hari ini, dia memikirkan mesin mobil, begitu sibuknya sehingga dia berharap memiliki 4 tangan, dan dia bahkan tidak berani membuang waktu untuk menaiki perahu roh. Awalnya dia berencana untuk memanfaatkan waktu untuk mengambil bahan anti-air dari junior broter Xiao untuk bergegas dan memikirkan gambar desain. Akibatnya, dia terganggu lagi. Pikiran Fang Zhou kacau, dan matanya penuh dengan dingin, hampir menumbuhkan pisau. Anjing mana yang membuat keributan? Para pekerja di perahu roh tidak berani menjawab, tetapi hanya menunjuk dengan canggung ke udara. Fang Zhou bahkan tidak melihat ke atas ketika dia mendengar teriakan keras bergema di udara. Beraninya kau bersikap kasar kepada seseorang yang tidak memiliki kursi. Dia mengerutkan kening dan melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pria tua dan seorang pria muda berdiri dengan tenang di udara. Pria tua itu berusia sekitar 50 tahun, dengan rambut putih di pelipisnya. Pria muda itu tampak seperti berusia awal 20-an, dengan wajah yang cantik. Mereka tidak hanya terlihat sedikit mirip, tetapi mereka juga bertindak seperti tuan, memerintah. Akhirnya saya punya beberapa ide, tetapi mereka diganggu oleh 2 orang aneh. Fang Zhou sangat marah sehingga dia mengumpat, dan dia belajar bahasa C tanpa guru. Dari mana kamu datang? Kamu tidak punya pekerjaan setelah makan. Keluar dari sini, pergi bermain rumah-rumahan. Terlalu malas untuk melihat wajah mereka, Fang Zhou mengangkat tangannya dan mengayunkan lengan bajunya yang panjang. Sebelum ayah dan anak itu bisa bereaksi, mereka seperti berada di jantung badai. Saat berikutnya, suara angin bergema di langit. Wow, 2 bayangan tersapu oleh angin kencang dan berubah menjadi meteor lagi. Seluruh prosesnya semudah menamparkan lalat, hanya menyisakan lengkungan yang indah, pergi ke langit kiri, seperti pemandangan yang berbeda. Kapal terbang itu berlayar lagi, dan tidak ada yang peduli dengan episode kecil itu. Puluhan ribu mil jauhnya, 2 aliran cahaya jatuh ke sungai yang panjang, dan ombaknya memercik hingga ratusan kaki. Cercik, ayah dan anak itu melompat ke dasar air dan terjun ke lumpur hitam sejauh beberapa kaki. Kekuatan yang mengerikan itu berangsur-angsur menghilang, dan mereka mampu menghentikan tubuh mereka dan melarikan diri dari sungai yang panjang itu dengan ekspresi ngeri. Semburan air lainnya memercik. 2 sosok jatuh di tepi sungai, tubuh mereka basah, dan wajah pucat mereka lebih ketakutan daripada ayam yang tenggelam. Xiong Zong merasakan darah mengalir deras di kelima organ dalamnya, dan seluruh tubuhnya gemetar, dengan ekspresi ragu. Matanya berbalik dan ada kemarahan. Ayah, bukankah kamu mengatakan tidak ada lagi tuan? Apa yang terjadi? Wajah Xiong Fen pucat pasi, dan dia tidak peduli dengan noda di tubuhnya. Matanya terbuka lebar karena malu dan marah. Apakah kamu menanyai ayahmu? Teriakan yang dalam seperti guntur, dan angin kencang bertiup di sekitar. Xiong Zong juga ketakutan dan menundukkan kepalanya dengan kagum. Aku tidak berani. Masalah ini benar-benar aneh. Ayah juga mengatakan bahwa seharusnya hanya ada sedikit master di Yunxing, tetapi mengapa kita selalu bertemu dengan mereka? Kita telah gagal berulang kali, apakah kita benar-benar tidak beruntung? Apakah keberuntungan datang setelah masa-masa sulit yang ayah katakan? Xiong Fen tidak menyalahkannya, tetapi juga tampak berpikir, karena masalah ini memang agak aneh. Tetapi tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, tidak mungkin ada begitu banyak master di Yunxing yang tandus, jika tidak, koridor Huigu tidak akan ditutup selama 100.000 tahun, dan tidak perlu bagi paviliun Dewa Bulan untuk mengirim orang untuk membantu. Hanya ada satu kemungkinan untuk gagal lagi. Meskipun hanya ada beberapa master, mereka kebetulan bertemu dengan mereka, sangat tidak beruntung. Mata Xiong Fen dalam, memperlihatkan tampilan yang dewasa dan penuh pengalaman. Mungkin, keberuntungan kita hanya sedikit lebih buruk. Saat dia berkata, dia menghiburnya. Nak, dalam hidup, 8 dari 10 orang tidak merasa puas, dan kegagalan sekali atau 2 kali adalah hal yang sangat umum. Meskipun hanya ada sedikit guru di Yunxing, kita telah bertemu mereka semua, meskipun keberuntungan kita sangat buruk. Namun, kita pasti tidak akan bertemu mereka lagi di masa mendatang. Karena guru di Yunxing pasti lebih sedikit. Kita telah bertemu 2 orang, dan tidak mungkin bertemu mereka lagi di masa mendatang. Hal-hal tidak pernah terjadi lebih dari 3 kali. Wanita cantik dan senjata ilahi ada tepat di depanmu. Apakah kamu ingin menyerahkan tentara surgawi yang berada dalam jangkauanmu hanya untuk 2 kegagalan? Kamu harus bertekad dan terus maju. Kamu tidak hanya harus bertekad kali ini, tetapi kamu juga harus melakukannya dalam latihanmu di masa mendatang. Kata-kata yang mendalam itu penuh dengan tekad, dan darah Xiong Zong mendidih ketika dia mendengarnya. Sepanci penuh sup ayam terisi. Dia sepertinya melihat masa depan dalam mimpinya, bukan hanya King Yin Xianyun yang telah dia pikirkan siang dan malam, tetapi juga jalan menuju raja yang menghadap ke dunia. Setelah merenung sejenak, dia merasa bahwa kata-kata ayahnya itu benar adanya. Yunxing hanyalah planet yang tertutup dan terbelakang. Paling-paling hanya ada beberapa master. Dia sudah bertemu 2 orang, jadi dia tidak mungkin bertemu mereka lagi, kan?
Semakin dia memikirkannya, semakin kuat tekadnya. Xiong Zong menggertakkan giginya dengan keras. Ayah benar, kita tidak boleh menyerah. Ketiga kalinya lebih baik daripada terakhir kali. Kita tidak akan selalu sial. Paling-paling, kita akan mengamati musuh sebentar sebelum kita bertindak. Mendengar kemajuan pesat putranya, Xiong Fan menghiburnya sambil tersenyum. Bagus, bagus. Setiap kegagalan membuatmu lebih bijak. Kamu bisa sangat berhati-hati dalam menghadapi musuh. Keadaan pikiranmu telah banyak membaik. Dengan prajurit surgawi di tangan, kamu pasti akan maju ke tingkat berikutnya. Meskipun mereka menghadapi bencana, ayah dan anak itu memperoleh banyak hal dan langsung bersemangat. Berkumpul kembali dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Dalam beberapa tarikan napas, mereka melewati sebuah lembah dan menemukan bahwa penduduk asli Yunsing sedang bertarung dengan beberapa monster yang tersebar. Sekilas, penduduk asli Yunsing semuanya biasa-biasa saja dalam hal kultivasi, dan mereka semua adalah semut yang tidak sedap dipandang. Monster-monster itu juga berlevel sangat rendah, dan mereka semua adalah boneka tanpa kecerdasan. Pertarungan antara kedua belah pihak tampak brutal, tetapi dalam pandangan mereka, itu hanyalah ayam yang saling mematuk. Setelah beberapa kali melirik, mereka kehilangan minat dan bahkan tidak memiliki keinginan untuk muncul. Awalnya, ayah dan anak itu tidak akan pernah tinggal terlalu lama bersama mereka, berpikir bahwa tidak akan ada yang baik di antara mereka. Namun, Xiong Zong sebenarnya sedikit tertarik. Ayah, mengapa kita tidak bertanya kepada orang-orang ini tentang hal itu? Pertama untuk mengetahui situasi spesifik Yunsing, dan kedua untuk mengambil beberapa harta karun. Tidak masalah apakah harta karun itu bagus atau tidak, yang utama adalah meminta awal yang baik. Setelah serangkaian kegagalan, Xiong Fan juga mengangguk sedikit. Yah, ini sangat mirip dengan apa yang kupikirkan. Tidak heran mereka mulai percaya tahayul, mereka benar-benar takut pada nasib buruk. Bahkan jika tanah penuh dengan semut, akan menjadi pilihan yang baik untuk mencari tahu berita itu untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan mendapatkan kompensasi spiritual. Ayah dan anak itu setuju dengan mantap, dan segera membuka kekosongan dan jatuh dari langit. Namun sebelum mereka menginjakkan kaki di tanah, mereka melihat sebuah kapal terbang melaju kencang di kejauhan, seperti aliran cahaya, begitu cepat hingga mengejutkan. Kecepatan yang tidak biasa itu selalu terasa sedikit familiar. Kesadaran spiritual diam-diam menjelajah. Ayah dan anak itu tiba-tiba tercengang, dan wajah mereka menegang. Dalam sekejap, perahu terbang itu muncul di langit, dan itu adalah Fang Zhou yang berdiri diam di depan. Membeku di udara di tengah medan perang, ayah dan anak itu terkejut oleh pemandangan itu dan tidak bisa bergerak. Kenangan mengerikan tadi muncul di benak mereka, seolah-olah mereka disambar petir. Bagaimana mungkin dia? Itu dia. Dialah yang menjatuhkan mereka ke sungai yang panjang. Bagaimana kita bisa bertemu lagi? Ayah dan anak itu tampak serius, dan mereka merasa bahwa mereka berada dalam dilema. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan Master Yunsing ini lagi. Ini terlalu sial. Sebelum mereka dapat memutuskan apa yang harus dilakukan, aliran cahaya lain bergegas menuju perahu terbang itu. Dia tampak seperti dewa perang, dengan rambut panjang dan belati di tangannya. Orang yang datang adalah Xiao Zhan. Hanya melihat belati yang tajam, ketakutan di mata ayah dan anak itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan Xiong Fan, tetua paviliun Dewa Bulan yang telah mengalami banyak perubahan hidup, terkejut saat ini. Bang, satu lagi kena. Bab 1047 sungguh trik yang sia-sia. Untuk memancing di perairan yang bermasalah. Ayah dan anak itu membeku di udara, seolah-olah tersambar petir. Wajah mereka pucat dan bola mata mereka hampir keluar. Xiao Zhan dan Fang Zhou di atas kapal terbang tidak menatap mereka, tetapi itu tetap membuat wajah mereka berubah. Momentum yang baru saja mereka dapatkan kembali menghilang seperti asap, dan mereka hanya bisa gemetar dan membeku di udara. Bagaimana mereka bisa bertemu dengan kedua tuan ini lagi? Dan mereka muncul bersama-sama, sungguh sial. Ayah dan anak itu begitu takut sehingga mereka tidak berani bergerak, dan kepala mereka berdengung. Tetapi mereka telah muncul dalam sekejap, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menarik perhatian. Meskipun ada pertempuran di sekitar, masih ada beberapa mata yang tertuju dari tanah. Tampaknya lebih dari 10 orang telah menyadari keberadaan mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka akan diperhatikan oleh kedua tuan itu dalam beberapa tarikan napas. Xiong Zong begitu takut sehingga wajahnya berubah biru dan merah secara bergantian, dan transmisi suaranya bergetar. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Jika terus seperti ini, cepat atau lambat kita akan dikenali oleh kedua tuan itu. Kita pernah berkonflik sebelumnya, dan sekarang kita bertemu lagi dengan mereka. Kita tamat. Pelipis Xiong Fan dipenuhi keringat dingin, dan wajahnya penuh ketegangan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Biarkan aku memikirkannya. Dia melihat sekeliling dengan mata gemetar, dan hanya melihat tanah datar. Selain monster yang bertarung dan penduduk asli Yunsing, bahkan tidak ada sebidang tanah tambahan, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Menghadapi dua tuan pada saat yang sama, mengambil tindakan sama saja dengan mencari kematian.
Aku berpikir untuk melarikan diri, tetapi kamu harus melarikan diri. Ini benar-benar dilema. Apa yang harus kulakukan? Xiong Fan tampak cemas dan wajahnya sedikit pucat. Masih ada tatapan dan kesadaran di tanah, yang membuatnya merasa lebih tertekan dan lebih gugup setiap saat. Keringat dingin mulai keluar dari telapak tangannya. Bahkan ketika menghadapi Tuan Paviliun Dewa Bulan, dia tidak pernah begitu panik. Melihat semakin banyak tatapan yang diarahkan, kedua tuan itu hampir menjadi waspada. Xiong Fan begitu cemas hingga alisnya terbakar. Pada saat yang sangat mendesak ini, dia dengan panik memindai tanah di sekitarnya hingga dia melihat monster besar, dan akhirnya matanya berbinar. Mengerti, orang-orang ini bertarung dengan monster, mengapa kita tidak memancing di perairan yang bermasalah dan berpura-pura menjadi orang-orang mereka sendiri? Xiong Zong tertegun dan tampak curiga. Benarkah, ini juga mungkin? Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat ayahnya bergegas lagi, bergegas menuju monster di tanah terlebih dahulu, dan berteriak dengan akrab kepada orang-orang di sampingnya. Bunuh! Saudara-saudara, serahkan monster ini padaku. Orang-orang itu hanya meliriknya, mengangguk, berbalik dan membunuh monster lainnya. Yang lain terus bertarung dan tidak terlalu memperhatikan. Tanah dipenuhi kabut darah, teriakan dan pembunuhan mengguncang bumi, dan sosok-sosok yang bertarung bercampur menjadi satu, dan hanya perbedaan antara manusia dan monster yang bisa dibedakan. Apakah ini benar-benar mungkin? Itu berjalan sedikit lancar, yang agak tidak terduga. Mata Xiong Zong berbinar. Dia juga meniru mereka dan berbaur, dan membunuh monster raksasa dengan terampil. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang menatapnya lagi, seolah-olah mereka tidak pernah meragukan kehadirannya. Mata Xiong Zong dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia dengan cepat memanfaatkan kekacauan itu untuk mendekati ayahnya. Ayah, kamu sangat banyak akal. Kata-kata kekaguman keluar dengan pelan, dan ada sedikit rasa hormat di matanya. Kata-kata ini sedikit menyanjung, tetapi memang tulus. Dari penemuan krisis tadi hingga penyelesaian yang cerdas dalam sekejap, seluruh proses hanya membutuhkan beberapa napas. Dia tidak hanya harus memikirkan rencana yang begitu cerdas, tetapi dia juga harus mengikuti tren tanpa mengungkapkan kekurangan apapun. Kesulitannya bisa dibayangkan. Tepat saat ayahnya bergerak tadi, dia mengikuti tren dengan sangat alami, hampir tidak bisa dibedakan dari yang sebenarnya. Penglihatan dan kecerdasan seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Poin ini saja sudah cukup bagi Xiong Zong untuk belajar selama separuh hidupnya. Mendengar transmisi suara putranya, Xiong Fan membunuh monster itu dengan telapak tangan, dan mentransmisikan suara itu dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Haha, menurutmu siapa ayahmu? Ayahmu sudah terkenal selama ribuan tahun, dan telah melayani sebagai sesepuh di Paviliun Dewa Bulan selama ratusan tahun. Kultivasinya sedikit lebih rendah, tetapi dalam hal penglihatan dan kebijaksanaan, tidak ada yang lebih baik dariku. Nak, kamu masih jauh lebih naif, perhatikan baik-baik dan belajarlah dengan baik. Ayahku dan aku tidak beruntung sebelumnya, jadi kami anggap ini sebagai pengalaman saja, tetapi selama kami mendapatkan prajurit surgawi, itu akan sepadan. Mendengar ini, kepercayaan diri Xiong Zong meningkat pesat, dan kekagumannya pada ayahnya menjadi lebih kuat. Baiklah, anakku akan mengikuti ajaranmu. Setelah beberapa kata transmisi suara, ayah dan anak itu bekerja sama dengan mulus, menunjukkan keterampilan mereka untuk membunuh iblis dengan tepat, dan segera menjadi satu dengan 3 orang di sekitar mereka. Iblis telah menghilang sejak lama, dan hanya beberapa monster yang tersisa di medan perang, yang jauh lebih lemah. Dalam sebatang dupa, mereka benar-benar musnah. Pertempuran kecil itu tidak ada kejadian penting, hanya perburuan sepihak. Tak lama kemudian tim berkumpul, Xiao Zhan menghitung hasil rampasan, dan mengirim seseorang untuk mengangkut mayat iblis ke kapal terbang. Para pekerja yang dibawanya kali ini berasal dari Pulau Bayangan, dan kultivasi mereka tidak kuat. Meskipun monster-monster itu sekarang lemah dan dia tidak perlu melakukannya sendiri, Xiao Zhan tampak serius dan khawatir. Saudara-saudara, apakah kalian semua di sini? Apakah ada korban? Ada suara-suara di kerumunan, dan banyak orang melihat ke belakang dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada tubuh manusia. Untuk membalas orang dewasa, semua orang ada di sini. Tidak ada korban. Panen kali ini tidak buruk, dan kami tidak menghadapi bahaya apapun. Ini adalah pencapaian hebat lainnya untuk kembali ke Pulau Bayangan, hahaha. Para pekerja menunjukkan rasa terima kasih dan kegembiraan di wajah mereka. Tidak seorang pun mengira akan ada 2 orang asing di sekitar mereka begitu saja. Mereka awalnya direkrut dari berbagai departemen, jadi wajar saja jika beberapa dari mereka tidak dikenal. Selain itu, banyak pekerja Pulau Bayangan yang dikirim ke dekat sana untuk mengumpulkan bahan-bahan, jadi ayah dan anak dari keluarga Xiong berbaur dan tidak menimbulkan kecurigaan. Melihat semuanya berjalan dengan baik, Xiong Zong menundukkan kepalanya dan menghela napas lega, dan mengirim pesan kepada ayahnya dengan kagum. Hah, ayah, tipu dayamu memanfaatkan situasi ini sungguh cerdik. Dari kelihatannya, orang-orang ini tampaknya akan pergi ke Pulau Bayangan. Haruskah kita juga mencari kesempatan untuk melarikan diri? Xiong Fan melirik ke samping dengan tenang, memperlihatkan senyum penuh arti.
Nak, kamu masih terlalu muda. Muda lagi. Mata Xiongzong tertegun, tetapi wajah ayahnya tampak dalam dan suaranya tersampaikan. Menyamar hanyalah langkah pertama dalam situasi ini. Tampaknya keberuntungan kita telah membaik dan kita belum diperhatikan oleh kedua tuan itu. Tetapi jika kita melarikan diri pada saat ini, kita pasti akan membuat mereka khawatir. Pendekatan menyelinap tampaknya masuk akal, tetapi risikonya sangat besar. Jadi begini, tampaknya aku memang muda dan tidak pengertian. Untungnya, ayahku ada di sini, jika tidak, akan sulit untuk memprediksi apakah itu akan menjadi berkah atau bencana. Wajah Xiongzong berubah ketika dia mendengar suara itu, dan matanya masih ketakutan. Lalu menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Mendengar pertanyaan putranya yang semakin rendah hati dan penuh hormat, mata Xiongzong menjadi lega. Yah, pemuda itu bisa diajar. Untuk saat ini, kita hanya bisa memanfaatkan tipu daya mereka dan mengikuti mereka kembali terlebih dahulu, lalu mencari kesempatan untuk melarikan diri di masa depan. Kedua tuan itu memiliki kultivasi yang baik, dan tempat tinggal mereka pasti luar biasa. Pulau bayangan yang mereka sebutkan pasti memiliki harta karun yang langka. Ini adalah kesempatan ayah anak kita, dan ini adalah berkah setelah masa sulit. Astaga, Xiongzong mengangkat matanya ketika mendengar suara itu, matanya penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Dia hanya ingin melarikan diri dan tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal lain. Tetapi ayahnya telah berpikir jauh ke depan, tidak hanya dia telah merencanakan untuk mundur, tetapi bahkan kedua tuan itu telah diperhitungkan. Perbandingan ini lebih dari sekadar perbedaan dunia. Xiongzong mengaguminya dengan kekaguman, dan hatinya juga memiliki harapan yang tak terbatas. Ayah benar-benar berpandangan jauh ke depan, dan anak itu telah belajar dari kesalahannya. Xiong Fan tersenyum tenang, wajahnya penuh dengan kebijaksanaan. Haha, ini disebut pengalaman. Dengan nasihat ayahmu dan restu para prajurit surgawi, kau akan terlahir kembali saat kembali ke Lansing kali ini. Kedua ayah dan anak itu saling bertukar pandang dan dengan cepat berkumpul kembali. Berbaur dengan tim pekerja dan menaiki kapal terbang, bergegas menuju apa yang disebut Pulau Bayangan. Bab 1048 Jahe masih tua dan pedas. Perahu roh melaju seperti cahaya, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawah kaki menghilang dalam sekejap, dan ruang di sekitarnya beriak. Ayah dan anak dari keluarga Xiong sangat berpengetahuan dan telah lama terbiasa mengendarai perahu terbang. Mereka berdua menundukkan kepala dengan tenang, bersembunyi di belakang kerumunan dan duduk dengan tenang, pikiran mereka tegang, bahkan lebih gugup daripada di aula utama paviliun Dewa Bulan. Meskipun kata-katanya ringan, masih terlalu berisiko untuk mengikuti sekelompok orang ini di perairan yang bermasalah. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin membuat kedua tuan itu khawatir. Akhirnya bisa dibayangkan. Namun, situasinya seperti ini, dan ada godaan besar dari bahan-bahan berharga. Xiong Fan berani dan berhasil menjaga pikirannya tetap tenang di bawah tekanan. Setelah duduk dengan kaku untuk waktu yang lama, tidak ada yang tidak biasa. Rencana mereka untuk memancing di perairan yang bermasalah berhasil. Xiong Fan diam-diam menghela napas lega dan menatap putranya dengan pandangan meyakinkan. Jangan panik, semuanya berjalan sesuai rencana. Pada saat yang sama, dia memberanikan diri untuk mendongak dan mulai melihat penduduk asli Yunsing di barisan depan. Namun, ketika dia mengalihkan indera spiritualnya untuk melihat lebih dekat, Xiong Fan tiba-tiba tercengang. Orang suci, lelaki tua yang malas dan ceroboh di depannya ternyata adalah orang suci. Meskipun itu hanya tahap awal, orang suci bukanlah alam yang umum, dan itu bahkan lebih langka di Yunsing yang sunyi. Bagaimana mungkin dia hanya mendongak dan bertemu dengan orang suci? Xiong Fan masih melihat dengan curiga, dan suara terkejut putranya sudah terdengar. Ayah, orang di sebelahku tampaknya memiliki kultivasi orang suci. Hah, orang suci lainnya. Xiong Fan melihat ke samping dengan ragu dan mengalihkan indera spiritualnya. Setelah melihat lebih dekat, bahkan dia sedikit mengernyit. Seorang pria muda dengan penampilan biasa-biasa saja duduk dengan tenang di sebelah kanan. Tubuhnya samar-samar memancarkan kekuatan dao besar yang lemah. Jika Anda tidak menggunakan indera spiritual Anda untuk memeriksa dengan cermat, Anda hampir tidak dapat merasakannya. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, dia adalah orang suci sejati. Benar-benar ada satu lagi. Mata Xiong Fan curiga. Mengabaikan keraguan putranya, dia dengan cepat menghilangkan indera spiritualnya. Akibatnya, ketika dia melihat sekeliling, kekuatan dao besar terus-menerus terjalin, dan sudut kapal terbang tempat mereka duduk dengan tenang hampir dikelilingi oleh orang-orang suci. Tekanan yang sangat tidak biasa mulai menyebar. 1, 2, puluhan orang, semuanya berada di level orang suci. Meskipun kami berada di kapal terbang, kami sebenarnya memiliki ilusi berada di inti paviliun Dewa Bulan. Sekilas, mereka semua adalah orang suci. Pemandangan ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Xiong Fan sangat terkejut hingga matanya melebar dan alisnya berkerut membentuk karakter Cuan. Dia tidak bisa tenang. Dia mengira bahwa kecuali dua master, yang lainnya semuanya adalah orang baru.
Baru ketika dia semakin dekat, dia menyadari bahwa mereka semua adalah orang suci. Wajah putranya Xiongzong menjadi lebih gugup, dan transmisi suaranya menjadi bingung. Ayah, ada yang salah dengan ini. Bukankah Yunxing sunyi dan terpencil? Bagaimana bisa ada begitu banyak orang suci di satu tempat? Sekarang setelah kupikir-pikir, kami bertemu dengan dua guru begitu kami tiba. Ini benar-benar aneh. Ayah, apakah ada yang salah dengan informasimu? Melihat putranya hampir kehilangan ketenangannya, Xiong Fan menatapnya dengan serius untuk menghiburnya. Jangan panik. Dia menenangkan putranya dengan satu kata, dan kemudian matanya penuh perhatian. Melihat orang-orang suci di mana-mana, Xiong Fan merasakan sedikit tekanan, tetapi dia tidak panik, bagaimanapun juga, dia adalah tetua Paviliun Dewa Bulan. Meskipun orang-orang ini adalah orang suci, di matanya, mereka jauh dari guru. Paling-paling, mereka seperti murid-murid Paviliun Dewa Bulan yang luar biasa, dan mereka dianggap sebagai junior yang baik. Melihat pakaian dan busana orang-orang itu, mereka semua mengenakan berbagai macam gaya, seperti kultivator biasa, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan murid inti Paviliun Dewa Bulan. Mata Xiong Fan bersinar dengan cemerlang, dan dia menyampaikan suaranya dengan tenang. Seperti yang diharapkan, orang-orang ini awalnya tidak berasal dari sekte yang sama. Mungkin karena keterampilan atau harta karun khusus, kultivasi mereka tersembunyi sangat dalam, dan mudah terlewat jika Anda tidak memperhatikan dengan saksama, tetapi mereka memang orang suci. Dalam selingan penyampaian suaranya, Xiong Fan menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada putranya. Melihat berbagai macam pakaian, Xiongzong dengan enggan mempercayainya dan sedikit tenang. Ayah, apa yang Anda katakan masuk akal, lalu menurut pendapat Anda, siapa orang-orang ini? Pikiran Xiong Fan berkelebat banyak informasi, dan dia membuat penilaian dalam sekejap. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, kelompok orang ini adalah kekuatan tempur teratas Yunxing. Mereka pasti telah dikejutkan oleh King Yin Xianyun dan mengetahui kisah dalam klan iblis, jadi mereka berkumpul bersama untuk melawan musuh. Lihatlah lelaki tua itu, dia mungkin telah berlatih lebih lama dari ayahku. Meskipun monster tua ini memiliki bakat yang terbatas, dia tidak akan pernah keluar sendiri kecuali dia menghadapi bencana. Xiongzong mengikuti tatapannya dan melihat perubahan hidup lelaki tua itu. Seketika, matanya menunjukkan persetujuannya. Ayah benar, tidak heran kita bertemu dengan dua orang guru begitu kita tiba, dan ada begitu banyak orang suci yang berkumpul. Jika itu untuk melawan klan iblis, tidak mengherankan jika Yunxing mengerahkan semua kekuatan tempurnya. Melihat penampilan lelaki tua itu yang sekarat, Xiongzong merasa sedikit lebih percaya diri. Kupikir itu kecelakaan, tetapi aku tidak menyangka bahwa ini adalah kekuatan tempur terkuat Yunxing. Kecuali kedua guru itu, yang lainnya tidak perlu ditakuti. Yunxing, yang pernah berpartisipasi dalam Perang Bintang, memang telah menurun. Sungguh sial, kita baru saja datang ke Yunxing dan bertemu dengan sekelompok orang tingkat atas Yunxing. Sungguh sial, mendengar desahan putranya, Xiong Fan juga tersenyum. Hehe, nak, kamu juga melihat bahwa kecuali dua orang itu, penduduk asli Yunxing lainnya paling banyak berada di level ini. Kita sedikit tidak beruntung, tetapi ini juga merupakan kesempatan. Selama kita memancing di perairan yang bermasalah, kita dapat melihat semua pasukan tempur kelas 1 Yunxing. Akan mudah untuk mendapatkan informasi pada saat itu, dan kita juga bisa mendapatkan beberapa senjata sihir yang layak. Bukankah ini tepat? Xiongzong menjadi tenang setelah mendengar suara itu, dan penuh dengan harapan untuk masa depan. Ayah, kamu benar-benar jenius. Kali ini, ayah dan anak kita pasti akan mengubah masa-masa sulit menjadi masa-masa indah. Ayah dan anak itu tersenyum pelan, menatap langit berbintang yang tak dikenal di depan. Swoosh! Perahu roh itu terus melaju, menembus kehampaan lagi dan tenggelam ke dalamnya. Beberapa jam kemudian, riak-riak muncul di langit yang cerah, dan perahu roh itu perlahan jatuh ke arah pulau. Laporkan situasi pertempuran ke departemen masing-masing, dan bubar di tempat. Perintah aneh terdengar, dan kerumunan mulai berhamburan dan melarikan diri. Ayah dan anak Xiong berdiri di garis depan perahu terbang dengan linglung, menatap ke depan dengan mata terbelalak. Bangunan-bangunan tinggi di depan mereka semuanya adalah pemandangan yang belum pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Jalan lurus yang panjang datar dan indah, membentang jauh ke dalam kompleks bangunan. Di kedua sisi jalan yang panjang itu terdapat ratusan lantai bangunan, seperti pohon-pohon yang menjulang tinggi, dan tidak ada ujungnya yang terlihat. Di kedua sisi jalan yang panjang itu, juga terdapat banyak tiang listrik dan lampu lalu lintas. Dari kejauhan, Anda hanya bisa mendengar kebisingan orang-orang di kota. Ayah dan anak Xiong itu belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Baik itu gaya arsitekturnya maupun bangunan-bangunannya yang menjulang tinggi, mereka penuh rasa ingin tahu, memandang ke kejauhan dan mendesah, dengan ekspresi bingung seperti orang desa yang memasuki kota. Pulau bayangan ini benar-benar berbeda. Ayah, aula itu tingginya 100 kaki, dan arsitektur Yunxing sangat aneh. Bagaimana jalan ini bisa begitu datar, dan tidak ada celah sama sekali, seberapa besar batu besar itu bisa dibangun? Ayah,
Ada deretan batang besi yang berdiri di pinggir jalan, untuk apa itu? Apakah itu semacam alat sihir atau harta karun? Xiongzong terus mengirimkan pesan suara yang aneh, seperti anak yang tidak tahu apa-apa. Ayah. Tetapi ayahnya juga bingung, tidak lagi yakin mengetahui segalanya. Melihat wajahnya memerah karena ditanya, dia hanya bisa menyela dengan marah. Diam. Xiong Fan hendak memberinya beberapa kata nasihat, mengatakan sesuatu tentang memperhatikan sikapnya dan tujuan perjalanan ini. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar suara gemuruh di kejauhan. Wow, melihat ke arah suara itu, seorang pria mengendarai sepeda motor dan bergegas mendekat. Kecepatannya tidak cepat, tetapi posisi berkendaranya sangat nyaman dan tidak terkendali. Ayah dan anak itu juga menunjukkan rasa iri. Ketika mereka melihat tunggangan aneh itu, mereka dapat bergerak maju dengan mantap tanpa gemetar, yang membuat mereka menatap kosong. Bip, tiba-tiba, klakson berbunyi, mengejutkan ayah dan anak itu untuk melangkah mundur tanpa sadar. Swoosh! Sampai sepeda motor itu melewati bawah kapal terbang dan perlahan menghilang ke langit. Xiongzong muda akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi. Sungguh teriakan pamer, tunggangan ini benar-benar agung. Aku tidak tahu binatang jenis apa itu, bahkan aku tidak bisa merasakan napas darahnya. Jika aku bisa mengendarai benda ini kembali ke paviliun Dewa Bulan, itu pasti akan menarik rasa iri semua orang. Adalah normal bagi kaum muda untuk penasaran, dan dapat dimengerti untuk pamer. Bahkan Xiong Fan sedikit tergoda dan memberikan pelajaran simbolis. Ahem, mereka yang mencapai hal-hal besar seharusnya tidak kehilangan ambisi mereka dengan bermain-main dengan sesuatu. Dengan enggan menarik kembali pandangannya, ekspresi Xiongzong menjadi serius. Diam-diam menyampaikan pesan itu, kecurigaan muncul di matanya. Tempat ini sangat aneh, cukup khas Yunxing. Jika aku tidak salah, ini adalah pusat Yunxing. Aku pikir penghancuran gerbang langit berbintang oleh King Yin Xianyun telah membuat seluruh Yunxing khawatir, dan banyak sekali guru tersembunyi telah muncul. Orang-orang di kapal terbang sebelumnya pasti bagian dari mereka. Iblis telah dihancurkan, dan koridor kuno telah dibuka kembali. Yunxing akan menarik perhatian berbagai planet. Para guru ini berkumpul di sini untuk membahas jalan ke depan. Semakin dia berbicara, semakin yakin nadanya, dan secercah cahaya muncul di mata Xiong Fan. Kebenarannya seharusnya begitu. Menengok ke belakang sekarang, ketika ayahku dan aku pertama kali datang ke Yunxing, kami bertemu dengan dua guru berturut-turut. Tempat kami mendarat pasti dekat dengan tempat pertemuan yang mereka sepakati untuk bertemu, kalau tidak, kami tidak akan seberuntung itu. Untuk nanti, kami bisa berbaur dengan lancar, karena para guru tersembunyi berkumpul bersama, dan mereka mungkin tidak saling mengenal, jadi kami bisa begitu lancar. Setelah mengatakan ini, mata Xiong Fan membelalak. Semua nasib buruk itu tampaknya memiliki penjelasan yang paling masuk akal. Semua informasi saling terhubung. Dia telah melihat kisah dalam Yunxing dengan jelas. Di sampingnya, putranya Xiongzong sudah ngeri, dengan mata penuh hormat. Jika dia hanya bisa menyampaikan pesan itu, dia pasti ingin membungkuk di tempat. Ayah, matamu benar-benar tajam. Kamu dapat melihat begitu banyak hal dalam sekejap, dan bahkan menebak gerakan Yunxing. Aku belum pernah melihat kebijaksanaan seperti itu dalam hidupku. Tidak heran kamu selalu tidak puas denganku. Dibandingkan denganku, aku bahkan tidak sepersepuluh darimu. Aku benar-benar malu. Melihat wajah putranya yang penuh rasa hormat, Xiong Fan tersenyum tipis dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Haha, seperti kata pepatah, yang tua adalah yang paling bijaksana. Master Paviliun Dewa Bulan, apa gunanya dia? Jika bukan karena kultivasinya yang kecil dan keuntungan dari prajurit surgawi, bagaimana dia bisa berada di atasku? Nak, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Kamu masih muda, dan bakatmu lebih kuat dari ayahmu. Selama kamu belajar keras dan mendapatkan prajurit surgawi di tanganmu, masa depanmu tidak akan terbatas. Ayah dan anak itu penuh dengan kegembiraan dan keyakinan penuh pada masa depan. Saat dia mengatakan itu, dia belajar dari orang lain dan mendarat di kapal terbang. Xiong Fan berjalan maju dengan santai dengan tangan di belakang punggungnya, dan keyakinan akan kunjungan rahasia melonjak dari alisnya. Nak, kebenaran telah terungkap, jadi kita tidak perlu terlalu berhati-hati. Mari kita menyelinap ke tempat berkumpulnya Yunxing ini terlebih dahulu, dapatkan beberapa informasi, dan kemudian bertindak sesuai dengan situasi. Melihat gedung tertinggi di kota dari kejauhan, mata Xiong Fan penuh dengan keyakinan. Xiongzong tidak jauh berbeda, dan dia mengikuti dengan tenang dengan senyum di wajahnya. Baiklah, mari kita lihat seperti apa yang disebut pertemuan Yunxing ini. Mereka berdua berjalan satu demi satu, mata mereka penuh dengan senyum yang tak terkalahkan dan percaya diri. Namun, saat mereka baru melangkah beberapa langkah dan belum juga memasuki kota, mereka mendengar teriakan di belakang mereka. Hei, hei, apa yang kalian berdua lakukan? Kenapa kalian tidak datang dan memindahkan barang-barang? Maksudku kalian berdua, dua orang idiot yang tangannya di belakang punggung. Ayah dan anak itu menoleh dengan bingung. Pria parubaya itu menunjuk jarinya dengan ekspresi cemas dan marah di wajahnya.
Apa yang kalian lihat? Cepat bantu. Tenaga kerja di sini sangat kurang, apa yang bisa kalian berdua lakukan hanya dengan berkeliaran di sana? Ayah dan anak itu tercengang. Aku melihat sekelompok orang membawa mayat-mayat iblis, dan pria yang memimpin meludah dan melotot ke arah mereka. Xiong Zong menoleh dengan bingung, dan ayahnya juga tampak bingung. Ayah dan anak itu saling menatap, tidak tahu hubungan mana yang salah. Meskipun mereka berpura-pura menjadi level teratas Yunsing. Namun, mereka diundang ke sebuah pertemuan untuk membahas perkembangan masa depan Yunsing. Tidak hanya disuguhi makanan dan minuman lezat, tetapi juga harus memindahkan barang. Xiong Fan bertanya dengan bingung, dengan sedikit ketidaksenangan di matanya. Apakah aku tidak salah dengar? Kita masih harus memindahkan barang. Pemimpin tim yang memimpin memiliki wajah muram dan menyingsingkan lengan bajunya. Bagaimana menurutmu? Wajah Xiong Fan tiba-tiba menjadi gelap, dan urat-urat di dahinya menonjol. Dia bertanya dengan marah, memasang postur ahli Yunsing. Bajingan, aku adalah ahli Yunsing yang bermartabat. Aku telah melakukan perjalanan ratusan juta mil dan bekerja keras hanya untuk datang demi rencana Yunsing. Tidak apa-apa jika kamu tidak memperlakukanku dengan sangat sopan, tetapi kamu meminta kami untuk memindahkan mayat iblis. Apa alasannya? Hah. Bab 1049 Pemimpin Tim yang Mengerikan. Xiong Fan penuh dengan aura dan berteriak dengan marah. Dia sama sekali tidak menganggap serius pemimpin tim, dan ekspresi serta kata-katanya penuh dengan postur seorang Master Bintang Awan. Namun begitu dia selesai berbicara, pihak lain bahkan lebih mengesankan daripada dia. Dia bahkan menyingsingkan lengan bajunya dan mengutuk. Kamu hanya seorang pekerja kecil, mengapa kamu mengomel di depanku? Kamu adalah Master Bintang Awan sialan, aku pikir kamu terlalu sombong. Ludah beterbangan kemana-mana, dan jari-jarinya hendak menusuk wajahnya. Postur arogan itu bahkan lebih berlebihan daripada mantan Master Paviliun Dewa Bulan. Xiong Fan tidak pernah semarah ini, jadi dia hendak menyerang dengan marah. Tiba-tiba, pria itu mengulurkan tangannya terlebih dahulu. Bayangan telapak tangan raksasa mengembun di udara, dan aura yang mengerikan menutupi area sekitarnya, dan tiba-tiba jatuh seperti gunung yang menekan ke atas. Xiong Fan merasakan darahnya melonjak. Tepat ketika dia hendak memobilisasi kekuatan jalan, dia tidak bisa bergerak, dan wajahnya langsung pucat pasi. Menatap telapak tangan raksasa di atas kepalanya, seolah-olah dia melihat akhir dunia datang. Sebelum mereka bisa bereaksi, ayah dan anak itu ditekan oleh telapak tangan raksasa yang menakutkan itu dan ditekan ke tanah. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jari kecil mereka dan kesulitan bernapas. Kamu adalah penguasa Yunsing. Kamu baru berada di sini selama beberapa hari dan kamu berpura-pura tenang. Aku pikir kamu terlalu sombong. Taruh kedua idiot ini di sel isolasi dan buat mereka kelaparan selama 3 hari. Dalam sekejap mata, ayah dan anak dari keluarga Xiong itu dibawa pergi dan dikunci di ruangan gelap seperti ayam. Ruangan itu gelap dan lembab. Selain pintu besi yang tertutup, hanya ada celah jendela di dinding belakang. Itu sangat menyedihkan dan dingin. Aku tidak tahu berapa lama sebelum ayah dan anak itu bisa sedikit meregangkan otot-otot mereka. Mereka saling memandang dengan bingung, dengan ekspresi panik. Ayah, apa yang terjadi? Bukankah kau bilang kita di sini untuk menghadiri acara besar? Bagaimana kita bisa menjadi semacam pekerja kecil? Kita dikurung dalam sel isolasi hanya setelah beberapa patah kata. Xiong Zong bertanya dengan heran, panik. Dia terus mengetuk dan meraba-raba dinding, tetapi tidak pernah menemukan cacat apapun. Meskipun dia memiliki kultivasi seorang suci, dia seperti burung dalam sangkar, penuh keputusasaan. Sel ini terlalu kuat, bahkan lebih istimewa daripada ruangan sunyi di Paviliun Dewi Bulan. Gurgel, dengan tenggorokannya bergerak, tubuh Xiong Zong meluncur turun dari dinding dan duduk di tanah tanpa daya. Memikirkan kembali telapak tangan raksasa yang mengerikan tadi, kepanikan di matanya tidak bisa lagi ditekan. Ayah, ada yang salah. Kekuatan orang itu sekarang jauh lebih unggul dari kita. Apa yang terjadi? Mendengar raungan putus asa putranya, Xiong Fan juga bingung. Dia mengusap kepalanya, wajahnya penuh keraguan dan kecemasan. Setelah berpikir lama, dia tidak tahu apa-apa, jadi dia hanya bisa menelan ludah dan berbicara untuk menghiburnya. Nak, jangan panik. Menurutku orang sebelumnya seharusnya menjadi tuan ketiga, kalau tidak, dia tidak bisa memberi perintah. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Mereka pasti akan melakukan tindakan lanjutan. Kita akan bertindak sesuai dengan itu. Penjara ini memang redup, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Kamu dan aku sama-sama orang suci. 3 hari hanyalah sekejap mata. Xiong Zong mengangkat matanya dan mengangguk ragu-ragu. Hanya bisa seperti ini. Dia tetap setuju dengan kata-kata ayahnya. Bahkan jika dia berada di penjara, dia tidak mengerti hubungan mana yang salah, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah orang suci tingkat tinggi. 3 hari penjara tidak akan membahayakan nyawa mereka. Ayah dan anak itu terdiam, mengingat semua detail sebelumnya. 3 hari berlalu dalam sepintu besi penjara akhirnya terbuka, dan Xiong Fan dan putranya sudah pucat. Mereka tidak pernah menduganya. Sebagai orang suci, mereka pasti lapar.
Tempat ini benar-benar agak aneh. Setelah 3 hari, ayah dan anak itu hanya bisa mengandalkan pil yang ada untuk menahan rasa lapar. Mata mereka hijau karena lapar, dan mereka mengandalkan sikap tuannya untuk bertahan. Melihat sinar matahari lagi, ayah dan anak itu merasakan silau matahari. Mereka menyipitkan mata dan berdiri di sana dengan ekspresi rumit. Tidak jauh dari sana, terdengar suara yang dikenalnya. Ini hanya hukuman kecil. Jika kamu tahu kamu salah, kembalilah bekerja. Sebagai buruh, kamu harus memiliki kesadaran sebagai buruh. Kamu harus tahu bagaimana mencintai pekerjaanmu dan berdedikasi padanya. Jangan terbawa suasana. Mata ayah dan anak itu bergetar ketika mendengarnya. Menoleh ke belakang, itu adalah pemimpin tim yang melangkah ke arah mereka dengan wajah muram. Melihat pria ini lagi, ayah dan anak itu jelas takut. Meskipun mereka disebut buruh oleh pihak lain, mereka menahan amarah dan mulut mereka berkedut. Xiong Fan menarik napas, menenangkan diri, dan menjawab. Tuan, aku tahu kamu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi kamu tidak bisa menindas yang lemah. Kami bukanlah pekerja kecil. Kami adalah orang suci tingkat tinggi dan Master Yunxing. Aku adalah orang suci. Aku telah datang ribuan mil untuk menghadiri acara tersebut guna membahas perkembangan masa depan Yunxing. Kamu memperlakukanku seperti ini. Apakah kamu tidak mempermalukanku? Kata-kata Xiong Fan sedikit tertahan, tetapi kemarahannya sangat jelas. Ini adalah martabat terakhirnya dan garis bawah seorang master. Orang suci tidak dapat dihina. Siapa yang tahu bahwa wajah kapten akan lebih panjang lagi? Aku pikir kamu gila. Kamu harus dikurung selama beberapa hari. Kamu masih tingkat tinggi, tetapi kamu hanya orang suci yang rusak. Tidak peduli apa, kamu tetap orang suci. Sudah cukup baik menjadi pekerja kecil. Mengapa kamu masih pamer? Ada begitu banyak orang suci tingkat tinggi yang bekerja dengan tekun. Mengapa kamu memiliki begitu banyak masalah setiap hari? Ayah dan anak dari keluarga Xiong tercengang. Kata-kata kapten itu keterlaluan, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap orang-orang kudus, seolah-olah dia berbicara tentang kubis, yang membuat mereka merasa tidak masuk akal. Jika itu adalah orang suci, mereka tidak akan terlalu peduli, tetapi orang suci tingkat tinggi jelas bukan orang biasa, dan dia benar-benar dikatakan tidak berharga. Bukankah ini hanya omong kosong? Jika mereka tidak takut, mereka akan memarahinya. Sementara mereka melotot marah, pemimpin tim melirik jauh ke belakang mereka. Di samping lokasi konstruksi, sekelompok orang mengenakan helm pengaman dan memindahkan batu bata. Mereka sepertinya pernah mendengar kata-kata keras itu sebelumnya, dan melihat mata pemimpin tim, dan mereka segera mengerti. Mereka semua melihat ke belakang, dan aura mereka mulai terlihat. Tiba-tiba, semua jenis kekuatan Tao yang mengerikan datang. Para pekerja yang tampaknya biasa tiba-tiba mengubah momentum mereka, dan aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka seperti monster berusia 1000 tahun, dan mata mereka bersinar dengan pandangan memandang ke bawah ke dunia. Semua jenis aura menakutkan saling terkait dan melonjak, seolah-olah langit dan bumi berubah warna. Ayah dan anak itu seperti menghadapi badai. Mereka sangat terkejut hingga mata mereka melebar dan kaki mereka mulai melemah. Bagaimana ini mungkin? Di antara lusinan orang, ada banyak orang suci tingkat tinggi, dan bahkan lebih dari selusin orang suci surgawi setengah langkah. Kelompok yang begitu menakutkan belum pernah terlihat dalam hidupnya. Wajah Xiong Fan berubah drastis karena terkejut. Ini. Putranya hampir tercengang, matanya terbuka lebar, mulutnya hampir cukup untuk menampung telur bebek. Pemimpin tim terlalu malas untuk memperhatikan, dan dengan santai melemparkan 2 helm pengaman. Apa ini? Cepatlah bekerja. Kamu pikir kamu adalah hidangan setiap hari, jika kamu minum dan meminta kacang, kamu tidak akan begitu sombong, kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun kesadaran diri. Omelan itu tanpa ampun, dan ayah dan anak itu tidak berani berbicara lagi. Meskipun para pekerja telah menahan napas dan kembali ke penampilan normal mereka. Mereka masih takut untuk meragukan hidup mereka, dengan hanya ekspresi kebingungan dan keterkejutan di wajah mereka. Ayah dan anak itu mengambil helm pengaman dengan linglung, berjalan menuju kerumunan dengan linglung, dan di bawah bimbingan seorang saudara yang baik, mereka berpakaian rapi dan mulai memasuki lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata. Mereka sangat lapar sehingga mata mereka pusing, dan ayah dan anak itu tidak memiliki energi ekstra. Tepat ketika mereka hendak menggunakan kekuatan jalan itu, mereka mendapati bahwa tidak ada respons sama sekali, dan kultivasi mereka tampaknya telah berubah menjadi ketiadaan. Terjadi lagi putaran keraguan dan kepanikan. Ayah dan anak itu tidak berani bersuara, dan diam-diam menundukkan ekor dan menundukkan kepala untuk bekerja. Sang ayah memindahkan batu bata, dan putranya mendorong kereta. Mereka awalnya adalah bangsawan dan telah menjadi biksu yang dimanja sepanjang hidup mereka. Mereka tidak pernah melakukan pekerjaan berat seperti itu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka semua kelelahan dan berkeringat. Truk penuh batu bata lainnya diturunkan, dan Xiong Zong terengah-engah. Dia muncul dengan tenang, tampak frustrasi setelah selamat dari bencana. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Bab 1050 kamu baru saja melihat.
Lantai pertama suara Xiongzong selembut nyamuk, tetapi hanya ada keraguan dalam nadanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa Yunxing tidak memiliki tuan? Kamu telah menipuku dengan sangat buruk. Dari mana kamu mendapatkan berita palsu ini? Dengan kekuatanmu, kamu hanyalah seorang pekerja di depan orang lain. Aku khawatir anakku hampir tidak bisa mendapatkan kualifikasi seorang pekerja. Tampaknya pusat Yunxing mungkin adalah seorang suci. Di pulau bayangan ini, kita berdua, ayah dan anak, bukanlah apa-apa. Wajah Xiong Fan malu, dan dia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Sambil menyeka keringatnya, dia melihat sekeliling dengan tenang. Para pemuda yang sedang memindahkan batu bata semuanya adalah orang suci. Aura mereka tersembunyi dengan sangat rahasia, tetapi mereka tidak dapat lolos dari persepsinya yang sangat teliti. Dia mendongak dengan tenang. Pria parubaya yang sedang memasang tembok itu bahkan lebih keterlaluan. Mereka semua setengah langkah surgawi, hampir sama seperti dia. Adapun para pekerja lain yang sibuk bola-balik, mereka semua adalah orang suci. Bahkan lelaki tua yang sedang membersihkan itu adalah seorang suci. Ini benar-benar awal yang suci, dan sulit untuk menemukan bahkan tingkat awalnya. Sial, Xiong Fan menggertakkan giginya. Dia ingin membantah kata-kata putranya dan menyelamatkan muka ayahnya, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan. Dia hanya merasa wajah tuanya mulai memanas. Sial, mengapa mereka semua orang suci? Ketika dia penuh dengan kebencian, kata-kata putranya berlanjut. Juga, peralatan di sini juga tidak sederhana. Saat dia berkata, dia diam-diam menunjuk ke sekop di sampingnya. Ayah, lihat sekop ajaib itu, aku tidak bisa melihat nilainya sama sekali, itu seharusnya setidaknya suci atau bahkan surgawi, kan? Dan pisau besi yang digunakan oleh orang-orang itu untuk membangun tembok tidak jauh berbeda. Setiap orang memiliki harta karun seperti ini. Xiong Fan melihat sekeliling dengan heran, matanya semakin lebar. Pemandangan ini bahkan membuatnya merasa terganggu. Tingkat surgawi. Semua peralatan yang dapat dilihatnya, baik itu sekop biasa, pisau tukang batu bata, atau bahkan sapu untuk menyapu puing-puing di samping, setidaknya tingkat surgawi. Latar belakangnya sungguh mengerikan. Tetua Xiong, yang selalu tenang, juga terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Dia melihat sekeliling dengan tenang, dan cahaya di matanya terus muncul. Keterkejutan di wajahnya menjadi semakin jelas, bahkan lebih dari putranya. Ayah dan anak itu menatap sekeliling dengan linglung, ketakutan dan panik. Namun, mata Xiong Fan mulai bersinar dengan warna yang berbeda, dan dari rasa takut awalnya, dia berangsur-angsur menjadi bersemangat, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Nak, kesempatan besar. Kata-kata yang familiar datang, dan mata Xiongzong penuh dengan keraguan. Kesempatan lain. Ayah, tenanglah. Melirik mata putranya yang ketakutan, Xiong Fan tersenyum dalam. Haha, kamu masih terlalu muda. Kamu hanya dapat melihat lapisan pertama dari penampilan, tetapi kamu tidak dapat memikirkan prospek yang lebih dalam. Mata Xiongzong penuh dengan kecurigaan. Ayah, apa maksudmu? Kecurigaan di matanya sangat jelas, dan jelas bahwa dia tidak akan pernah mempercayainya dengan mudah lagi. Xiong Fan tidak keberatan, dan terus memberikan nasihat, tampak seperti ayah yang baik dan bijaksana. Nak, pikirkanlah sejenak. Orang suci dapat dilihat di mana-mana di sini, dan ada banyak hal aneh. Bahkan pangkat surgawi bukanlah hal yang tidak biasa. Ini hanyalah level pekerja kecil. Jika kita teruskan, apakah akan ada yang lebih kuat? Xiongzong mengangguk dengan takut, dengan kilatan di matanya. Itu memang sangat mungkin. Pekerja kecil yang suci hanyalah titik awal. Melihat bahwa putranya telah mengerti, Xiong Fan bergerak mendekat. Kalau begitu, pernahkah kamu berpikir tentang mengapa ada begitu banyak master di sini? Xiongzong tertegun, dan keraguan perlahan muncul di matanya. Ini, tolong beri aku nasihat, ayah. Xiong Fan tersenyum acuh tak acuh, dan antusiasme di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Disinilah kamu masih muda. Kamu hanya melihat permukaan dan tidak tahu bagaimana menyelaminya lebih dalam. Pikirkanlah, penduduk asli Yunxing ini, yang memiliki kultivasi yang kuat, bersedia menjadi pekerja kecil di sini. Ini menunjukkan bahwa Pulau Bayangan tidak hanya pusat, tetapi juga memiliki peluang besar, jadi mereka diizinkan untuk merendahkan diri untuk bekerja. Xiongzong tertegun, dan tampaknya telah menemukan masalahnya. Menoleh untuk melihat ke atas, mata ayahnya mulai berkilat. Jika kita dapat terus melakukannya, tanpa berkata terlalu banyak, selama kita dapat mencapai level pemimpin tim sebelumnya, ketika kita kembali ke Lansing di masa depan, bukankah kita ayah dan anak dapat merajalela? Saat itu, apa itu Paviliun Dewa Bulan? Bahkan jika Master Paviliun datang, dia hanya dapat membangun tembok, bagaimana dia dapat mencapai level pemimpin tim, bagaimana dia dapat dibandingkan dengan kita? Bukankah ini peluang besar? Kamu hanya melihat level pertama, tetapi ayahmu telah melihat masa depan yang cerah di level kelima. Mendengar ini, mata Xiongzong juga berbinar. Ayah benar, selama kita berhasil mencapai level pemimpin tim, apa maksud Master Paviliun? Bahkan jika itu seluruh Lansing, kita akan menjadi Master. Kalimat ini seperti wahyu, dan mata Xiongzong penuh dengan kegembiraan dan kekaguman.
Ayah masih berpandangan jauh ke depan. Aku benar-benar malu karena meragukan matamu tadi. Xiong Fan tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, dan wajah ayah tua itu langsung terselamatkan, dengan kelegaan dan harapan di matanya. Hei, tidak ada ayah di dunia ini yang akan menyalahkan putranya. Nak, karena kamu sudah mengerti, kamu harus mengubah caramu dan memanfaatkan kesempatan. Kamu tidak bisa lagi seperti sebelumnya dan tidak tahan dengan kemunduran. Kesempatan ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Ajaran itu sungguh-sungguh dan sepenuh hati, dan mata Xiong Zong terasa perih. Sepanci sup ayam ini membuat darahnya mendidih. Anakku tahu bahwa aku tidak akan pernah mengecewakan ayahku. Setelah berjanji dengan sungguh-sungguh, Xiong Zong tidak lagi lelah, dan bahkan perutnya yang kosong pun tidak menyadarinya. Seluruh tubuhnya tampak mendidih dengan darah, yang lebih efektif daripada disuntik darah ayam. Dia mendorong kereta itu lagi, dan itu secepat embusan angin. Melihat semangat juang putranya yang tinggi, Xiong Fan juga menangis, memegang batu bata dan berkeringat deras. Dalam sekejap mata, ayah dan anak itu seperti kerasukan, bekerja keras, dengan rambut beterbangan dan berkeringat deras, dan percikan api beterbangan di bawah kaki mereka. Semua pekerja tercengang, dan ketakutan muncul di wajah mereka. Dua pendatang baru ini benar-benar ganas. Dari antusiasme yang mengerikan dari ayah dan anak itu, mereka merasakan involusi yang jahat. Sambil menggertakkan gigi, para pekerja juga mencoba yang terbaik. Untuk sementara waktu, lokasi konstruksi dipenuhi dengan asap dan debu. Orang-orang suci biasa tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dari kerja keras tanpa tidur. Tidak jauh, melihat pemandangan yang konyol dan berapi-api ini, pemimpin tim menjadi berantakan karena angin. Ya ampun, apakah kurungan itu efektif? Di masa depan, apakah aku harus lebih sering dikurung?